selanjutnya kita Ikuti sambut juga Indonesia Outlook ya. bersama Bapak Dani Amrul. Pak Dani, kami persilahkan. Silakan Pak Dani. Baik, selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Perkenalkan saya Dani Amrul Ihdan, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Human Capital Holding BUMN Pertambangan Mining Industri Indonesia atau disingkat MindID. MindID memiliki 6 anggota grup yang disebut juga dengan 6 anak perusahaan. Ada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Antam, Timah, Bukit Asam, dan Inalum Operating. Jadi sebagai holding BUMN Pertambangan yang menjalankan mandat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka mandat besar yang diemban oleh MindID dari pemerintah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengelola dengan melakukan eksplorasi secara agresif bagi semua daerah-daerah pertambangan yang ada di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga mencukupi kebutuhan pasar dunia. Oleh karena itu, dalam outlook pasar komoditas kita, kalau kita melihat dari industri pertambangan, dalam hal ini adalah klaster minerba yang dikelola oleh MindID Group, maka kalau dari tahun 2021 saja, harga komoditas kita naik secara signifikan. Sehingga alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa pencapaian MindID di tahun 2021 kemarin, itu mencapai rekor terbaik. Revenue kita sudah mencapai angka 85 triliun, dan bottom line kita, laba bersih, sudah sampai di angka 13,5 triliun rupiah. Dan ini tentu pencapaian yang extraordinary, yang tidak hanya karena faktor harga komoditas dunia yang naik, tapi juga karena bisnis proses kita secara fundamental telah banyak mengalami perbaikan dan juga transformasi di berbagai sistem bisnis korporasi dan juga portfolio bisnis. Kalau kita lihat bagaimana tahun 2022 MindID mensikapi, tentu kita mensikapi dengan positif, dengan optimis bahwa 2022 akan lebih baik lagi, dan kita juga tidak boleh hanya sekedar menggantungkan proses bisnis kita, revenue stream kita dari harga komoditas dunia, tapi kita juga harus menjalankan mandat untuk melakukan eksplorasi secara lebih agresif lagi, karena banyak spot-spot wilayah-wilayah izin usaha pertambangan yang belum terutilisasi dengan baik. Ini menjadi opportunity dan challenging sendiri bagi MindID Group untuk lebih agresif dalam melakukan eksplorasi. Sehingga setelah kita eksplor, barang ini juga tidak boleh kita ekspor dalam bentuk barang mentah. Bapak Presiden Jokowi minta agar MindID secara grup sebagai agen negara. Jadi BUMN itu sebagai state agent, agen negara, harus mensukseskan program pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karenanya, semangat merah putih yang menjadi jiwa raganya MindID harus memang tegak lurus dengan visinya Presiden. Pak Jokowi ingin kita tidak boleh hanya sekedar ekspor barang mentah atau produk mentah. Maka hasil olahan tambang kita harus diolah lagi dalam bentuk barang setengah jadi, dalam bentuk barang yang bisa memberikan nilai tambah yang disebut dengan penguatan hilirisasi. Maka kita harus bangun banyak smelter-smelter di Indonesia agar program hilirisasi itu betul-betul bisa menjadikan produk-produk yang bersifat end product dan bisa langsung dikonsumsi oleh industri. Jadi captive market yang MindID ini adalah korporasi atau business to business. Sehingga memang ini harus diperkuat dengan teknologi smelting yang tepat guna, tepat sasaran, dan juga besar kapasitas dalam menghasilkan processing barang-barang olahan tambang.
Nah, inilah output dari smelter ini, inilah yang menjadi penambahan nilai dari produk pertambangan kita. Sehingga yang kita ekspor bukan barang yang sudah dieksplorasi semata, tapi yang kita ekspor adalah barang yang sudah diolah menjadi barang setengah jadi di dalam smelter-smelter yang ada yang dimiliki oleh MindID Group. Sehingga kita harus memperbanyak smelter, memperbanyak proses produksi barang-barang jadi, sehingga hasil tambang kita memberikan nilai tambah terbaik. Salah satunya adalah penguatan hilirisasi dalam ekosistem industri baterai. Maka MindID buat bersama Pertamina dan PLN, itu buat yang namanya Holding Baterai Indonesia, Indonesia Battery Corporation, untuk memproduksi baterai. Nah, baterai ini adalah masa depan Indonesia. Karena baterai hilirnya adalah untuk bahan baku dalam membuat mobil listrik. Nah, mobil listrik ini adalah penyumbang zero emisi. Jadi kalau kita bicara tadi, kawan-kawan dari PLN, teman-teman dari PLN bicara dekarbonisasi, maka sebetulnya mobil listrik ini adalah kontributor terbesar untuk mengurangi emisi karbon. Jadi kita menuju kepada zero emisi dengan optimalisasi perangkat transportasi publik dengan mengganti menjadi mobil listrik. Ini salah satu penguatan dari ekosistem hilirisasi yang dimaksud pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, yang dikejawantahkan di dalam program besar MindID. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat slide, kita lihat dalam komoditas produksi yang dihasilkan oleh MindID. Kita bisa lihat slide-nya. Kalau kita lihat aluminium, harganya juga naik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua produk kita, aluminium, nikel, tembaga, timah, emas, batu bara. Bahkan batu bara ini mencapai level yang tertinggi. Slide sebelumnya, coba slide sebelumnya. Batu bara ini mencapai level yang tertinggi di tahun 2021 ini, dan di tahun 2022 harga komoditas ini memang di tahun 2020 pernah turun karena lockdown di Cina dan beberapa negara lain. Tapi tahun 2020 pertengahan ini menaik lagi, dan seiring dengan ekonomi recovery kita, ada pemulihan ekonomi, maka harga komoditas ini akan tetap baik di tahun 2022, kan 2021 juga udah bagus. Dan memang diprediksi tingkat pertumbuhannya tidak seperti tahun ini. Tapi kita juga mendorong untuk industrialisasi dalam negeri bisa tumbuh kuat, sehingga walaupun harga komoditas dunia nanti tidak sebaik sekarang, seandainya tidak sebaik sekarang, dan tentu kita berharap harga komoditas aluminium, nikel, tembaga, timah, emas ini bisa melebihi dari yang tahun ini, tapi worst case ini tidak tercapai, maka kita mensupport industrialisasi dalam negeri, dan memang industrialisasi dalam negeri lagi tumbuh dengan baik di tahun 2022 ini, sehingga kita bisa mensupport kebutuhan raw material ataupun barang-barang setengah jadi. Nah, slide. Kalau kita lihat untuk industri pertambangan tren globalnya, Pak, bahwa memang semua BUMN, baik itu PLN, Pertamina, MindID, kita bicaranya isunya sekarang ESG dan dekarbonisasi. Ini sudah kesepakatan dalam G20. Tahun 2015 Pak Jokowi sudah tanda tangani ini, ada 17 policy kesepakatan Paris Agreement di dalam SDGs. Nah, maka BUMN termasuk MindID membuat yang namanya inisiatif dekarbonisasi. Ada 3 scoop yang kita buat, scoop pertama, kedua, ketiga. Yang pertamanya yang berkaitan sama core business dalam rangka proses produksi untuk mengganti teknologi yang besar penyerapan karbonisasinya, yang besar pemakaian energinya menjadi yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua yang kaitan dengan scoop yang kedua yang kaitan dengan industri penunjang seperti transportasi, seperti fasilitas-fasilitas pendukung, juga dikonversikan kepada yang ramah lingkungan. Sampai kepada skup yang ketiga, yang tidak berkaitan langsung,
dalam kaitan ini adalah mitra-mitra strategis atau para supplier-suppliernya Mind ID Group yang didorong di dalam persyaratannya untuk menjadi rekanan adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi standar emisi tertentu. Ini komitmen dalam kerangka inisiatif kita dalam menuju zero emisi di tahun 2060. Jadi setiap tahun kita harus ukur berapa persen penurunan dari emisi karbon ataupun inisiatif di dalam dekarbonisasi kita. Pemulihan ekonomi global pasca COVID-19, tentu ini juga kita tidak bisa memungkiri memang ada varian-varian baru dan kebijakan produksi kita juga tentunya mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan orang, pergerakan orang, mobilisasi, dan seterusnya. Memang kita comply terhadap aturan yang diterapkan oleh Satgas. Tapi insya Allah proses produksi tidak berpengaruh secara signifikan karena memang kita membuat suatu protap dan prokes yang ketat berdasarkan kepada health, safety, environment. Clean energy transisi juga ini kita jalanin sejalan dengan program ESG, geopolitik dan regulasi, penurunan produktivitas eksplorasi pertambangan dan industri 4.0. Jadi tren global ini ada 6 tren global yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, Mind ID harus fit, harus agile dan adaptif dengan 6 tren global ini. Karena Mind ID ini sudah harus masuk di dalam 500 Global Fortune. Pertamina, BUMN kita, alhamdulillah sudah masuk di dalam 500 Fortune tahun kemarin peringkat 230-an. Mind ID 1-2 tahun ke depan harus masuk di dalam 500 Global Fortune. Kita harus berdiri sama tinggi dengan korporasi global di bidang mining. Kita harus iri dengan Rio Tinto, BHP, McMoran, kenapa mereka bisa menjadi world class duluan. Makanya di setiap anggota grup kita, Antam, Timah, Bukit Asam, Inalum, semuanya punya positioning korporasi yang menjadi best practice-nya. Aluminium, korporasi di luarnya dengan siapa? Antam, korporasi di luarnya dengan suatu perusahaan lain. Jadi ada best practice korporasi di luar di mana mereka bisa berpijak dan melihat, lalu mereka menyusun sebuah roadmap untuk menjadi world class. Dan harus ada percepatan. Karena memang menjadi world class ini bukan hanya arahan pemerintah, tapi memang ini need-nya untuk kita menjadi korporasi besar agar bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, lebih mesejahterakan lagi masyarakat Indonesia lewat pengelolaan yang lebih profesional dan juga berdaya saing global. Slide. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia. The green economy dan energi transisi yang tadi sempat saya sampaikan. Memang ini dari mulai negara-negara di luar, Amerika, Tiongkok, Jepang, dan seterusnya sampai dengan Indonesia, memang kita dituntut untuk mengurangi level itu, level dari karbon, dampak karbon. Kalau Indonesia 29% dari business as usual di tahun 2030, ya kan? Sampai dengan juga industri pertambangan kita. Kan kalau kita tahu lihat di Paris Agreement di tahun 2015 ini kan setiap negara ini harus punya target emisi. Indonesia kita punya target untuk emisi karbon itu sebesar sekitar 29%. Kalau kita nggak lewat bantuan luar negeri ya. Dan 41% dengan bantuan internasional luar negeri. Dan di tahun 2030 ini targetnya 41%. Dan mencapai zero carbon atau bahasanya di sini adalah karbon netral di tahun 2060 atau dengan 2070. Kalau Cina di 2060, Jepang juga demikian. Nah, kita di pertambangan juga ada peluang dan tantangan untuk bisa beradaptasi dalam tren karbonisasi. Mau nggak mau ini kita harus juga. Maka tadi saya sampaikan kita ada 3 scope di dalam kita mengelola inisiatif dekarbonisasi. Nah, kita juga lihat ya kalau dari sini bahwa ada komoditas litium, kobalt, nikel, aluminium, tembaga, ini akan dapat banyak manfaat dari tren sustainable economy. Karena sekarang kan memang semua industri harus punya namanya sustainability path.
Makanya MindID juga punya namanya Sustainability Pathway sebagai pilar strategis untuk program keberlangsungan. Karena perusahaan ini harus juga menjadi perusahaan ke depan, dijamin keberlangsungannya bagi anak, cucu, dan cicit kita ke depan. Jadi sustainability pathway-nya memang sudah harus kita desain sekarang, agar betul-betul ini BUMN ini betul-betul bisa menjadi masa depan dan pilar masa depan terpenting bagi Indonesia. Nah, memang ini tidak mudah juga, tapi kita yakin bahwa keberpihakan regulator terhadap pertumbuhan BUMN kita harus bisa optimalkan untuk bisa membesarkan MindID. Terakhir, slide terakhir, kalau kita lihat ini kepada tren komoditas kita. Slide. Kita lihat ini aluminium. Kalau memang permintaan aluminium global diproyeksi ini akan meningkat karena industri otomotif, infrastruktur, elektronik semuanya naik. Itu kan membutuhkan material yang lebih ringan, aluminium. Aluminium juga dibutuhkan bagi EV baterai, dan juga produksi aluminium di Tiongkok lagi menghadapi tantangan yang besar. Jadi ini peluang juga bagi kita untuk punya daya saing global. Karena kompetitor kita di Tiongkok memang lagi kesulitan, maka kita harus ngambil momentum ini untuk penguatan daya saing kita. Nikel juga demikian, permintaan untuk nikel kelas 1, nikel sulfat ini juga akan meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik. Jadi semua negara-negara maju sekarang berlomba-lomba, sampai Vietnam aja sudah punya mobil listrik, Bapak Ibu. Vietnam sudah punya mobil listrik. Indonesia memang sudah bisa memproduksi itu, tetapi belum bisa memproduksi secara massal. Nah, ini gunanya IBC untuk memperkuat kita punya bahan baku untuk menghasilkan mobil listrik nasional yang bisa diproduksi secara massal. Karena bahan bakunya semua ada di Indonesia. Baterainya ada lewat IBC. Nah, bahan baku baterai adalah nikel. Nikel kita punya cadangan terbesar dan punya eksplorasi terbesar yang ada di Antam dan PT Vale. Di support ke IBC, IBC kemudian support sebagai bahan baku mobil listrik. Jadi sebetulnya sumber daya kita sangat luar biasa dan tidak ada alasan kalau kita tidak punya mobil listrik sendiri. Tembaga juga demikian, bahwa permintaan tembaga global itu meningkat dengan pemulihan ekonomi yang kita tahu juga ada dampaknya kepada pembangunan infrastruktur, green infrastruktur, dan juga infrastruktur renewable energy. Maka Freeport McMoran memperkirakan bahwa EV dan renewable power generation menggunakan tenaga 4-5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan internal combustion dan fossil fuel power generation. Nah, dari sisi pasokan, saat ini industri tembaga tengah menghadapi keterbatasan proyek pipeline dan tambang tembaga baru dan adanya kenaikan royalti untuk tembaga di Chile, produsen tembaga terbesar di dunia. Nah, karena adanya faktor internal kepada kompetitor besar kita, tentu ini menjadi peluang sebetulnya bagi Freeport untuk menjadi market leader di dunia dalam produksi koper atau tembaga dan juga emas. Timah, memang kita tahu timah, industri elektronik yang pesat dan tren elektrifikasi ini diperkirakan juga meningkat, otomatis permintaan timah juga meningkat. Pasokan timah saat ini masih terkonsentrasi di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar, dan Tiongkok. Dan Indonesia terbesar. Pasokan timahnya terbesar dibanding Malaysia dan Myanmar. Emas juga demikian, bahwa memang permintaan emas diperkirakan akan mulai melemah karena imbal hasil investasi lain yang lebih menarik, adanya saham, obligasi yang kabarnya kelihatannya itu lebih menarik bagi pasar. Namun permintaan untuk emas pasti tetap ada, karena kebutuhan investor untuk diversifikasi aset dan meningkatkan jumlah middle class tentunya, terutama di negara Asia yang juga tren lifestyle-nya tinggi. Nah, jadi emas ini memang menjadi lifestyle sendiri, bukan hanya sebagai investasi dan aset, tapi karena juga adanya lifestyle dalam hal pemanfaatan untuk luxury goods atau barang-barang mewah yang bisa dipakai dalam berbagai aksesoris yang tidak hanya investasi. Nah, inilah makanya Antam, BUMN kita, tidak hanya mengeksplor emas, tapi juga berencana kita lagi buat suatu market plan atau market trend
untuk bisa memasukkan unsur lifestyle ini dalam semangat memenuhi kebutuhan jewelry, ya, perhiasan di dalam negeri. Jadi kita juga mesti harus buat model-model emas-emas baru agar juga nggak banyak emas atau diamond yang impor, ya. Kita juga mesti harus buat sendiri juga itu, Bapak Ibu. Batu bara juga kita tahu demikian, bahwa batu bara tahun kemarin itu naik, tapi tahun ini katanya turun, tapi nggak ada masalah karena kita punya program gasifikasi batu bara. Dari batu bara, gasifikasi batu bara untuk menggantikan LPG, itu yang disebut dengan proyek DMA. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, terima kasih. Mari kita terus optimis, menggalang kekuatan ketahanan sektor minerba, memperkuat BUMN kita, dan kita harus bangga dengan BUMN kita untuk dapat berdiri sama tinggi dengan korporasi di luar negeri untuk bisa memberikan maslahat kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam sukses selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa penyampaian dari Pak Dhani Amrul untuk kemajuan BUMN kita. Selanjutnya.